Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Sosio Bakti. Para pembelajar sekalian dimanapun Anda berada, semoga bahagia dan sejahtera selalu. Kali ini bahasan kita sosiologi kelas 11 IPS dengan materi partikularisme sebagai akibat dari perbedaan sosial. Oke? Apa saja yang akan dibahas dalam materi ini? Kita sebutkan dulu kompetensi dasarnya. Ya, ini adalah materi bab 3 di kelas 11 3.3, yaitu KD-nya memahami arti penting prinsip-prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. IPK-nya kita harapkan setiap kalian mampu untuk menjelaskan pengertian partikularisme kelompok. Yang kedua, kalian bisa menganalisis terjadinya partikularisme dalam masyarakat, lalu memberi contoh, membuat contoh sikap-sikap partikularisme dalam kelompok. Bisa menunjukkan akibat yang terjadi dari partikularisme dalam masyarakat. Oke, para pembelajar sekalian, sebelum kita lanjutkan ke dalam presentasi, kita akan lihat dulu tentang Indonesia, bagaimana perbedaan sosial itu terjadi dari Sabang sampai Merauke, keindahan alam Indonesia. Dan kita berharap agar sikap partikularisme tidak muncul karena kita sangat bangga dengan Indonesia. Yuk kita tonton bersama videonya. Kita ambil video ini dari Wonderful Indonesia. Bersama-sama kita bisa lihat keindahan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita berharap semua kalian semuanya dapat ke Indonesia ya. Kita lihat ini bagaimana keragaman masyarakat Indonesia di kota dengan mobilitas yang sangat tinggi, di desa dengan kondisi alam yang memberikan kehidupan bagi masyarakat untuk bekerja sebagai petani, bersawah, berkebun, yang menciptakan keanekaragaman dalam mata pencaharian. Kita lihat juga di sektor pariwisata yang luar biasa. Ini juga akan memberikan bagaimana keragaman dalam kehidupan bermasyarakat. Sektor-sektor kehidupan ekonomi akan tumbuh dari sudut pariwisata. Kehidupan nelayan juga merupakan sektor-sektor kehidupan yang akan memberikan ruang-ruang ekonomi yang luar biasa. Alangkah indahnya alam Indonesia, kita lihat pariwisata Indonesia yang begitu maju. Iya, semoga kita semuanya menyadari potensi-potensi alam di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke kita hampir lihat semuanya keindahan alam yang tiada taranya. Kehidupan laut, kehidupan dari sektor pariwisata dengan kekayaan alamnya memberikan kita inspirasi bagaimana menciptakan ruang-ruang hidup. Masyarakat Indonesia seharusnya sangat bersyukur dengan keadaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada Indonesia. Alam yang memberikan kedamaian, memberikan kehidupan, sepatutnya lah kita syukuri. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu kehidupan yang damai, serasi, harmoni. Demikian dari kekayaan alam Indonesia. Baik, itu yang bisa kita saksikan para pembelajar sekalian. Luar biasa mendaki gunung sehingga dapat melihat bagaimana keindahan kawah. Ya. Kita akan kembali semuanya ke presentasi berikut.
Baik. Ya, kita akan kembali kepada presentasi. Ya. Ya, para pembelajar sekalian. Nah, jadi apa itu perbedaan sosial dalam masyarakat Indonesia? Sebagaimana kita ketahui, ya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat beragam, ya. Jadi di kelas 10 kalian sudah belajar tentang keragaman dari masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ini menciptakan suatu konfigurasi bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk, ya. Dari sudut, ya, dibedakan dari sudut vertikal. Yang dimaksudkan ini adalah ada masyarakat kelas atas, ada masyarakat kelas bawah, ya. Horizontal di mana masyarakat dibedakan secara sejajar, ya. Nah, ini ada masyarakat berbagai perbedaan etnis, agama, suku, ras, ya, yang kita bedakan secara sederajat, ya. Nah, ini adalah perbedaan masyarakat dalam masyarakat Indonesia, perbedaan sosial dalam masyarakat Indonesia yang kita temui dalam bentuk masyarakat yang beragam. Nah, apa itu perbedaan sosial yang sudah kita jabarkan tadi? Jadi secara vertikal di kelas 10 kita sudah belajar, kita tidak akan membahas secara panjang lebar, kita hanya mengingatkan saja. Jadi pembedaan secara vertikal ini adalah pembedaan yang tidak sederajat, ya. Jadi kita mengenal ada masyarakat dibedakan berdasarkan status sosialnya, ada karena faktor ada ekonomi, ya, kita ingat lagi pendidikan, ada didasarkan pada keturunan dan sebagainya, ya. Jadi kita lihat ada secara ekonomi itu dikenal dengan kelas-kelas, ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, ya. Kemudian juga ada kasta, ada kaum borjuis, ada pengusaha, ada juga rakyat biasa proletar, ya. Nah, jadi ini adalah pembedaan masyarakat secara tidak sederajat. Ada kelas atas, ada kelas bawah. Yang kemudian perbedaan dalam masyarakat Indonesia kalian juga bisa melihat secara horizontal, di mana masyarakat dibedakan secara sejajar. Apa saja itu? Nah, ini ada masyarakat beragam dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam suku bangsa. Terjadinya banyak agama di Indonesia, ada ras, ada perbedaan ras, ada gender, dan ada antar golongan. Nah, perbedaan sosial ini, ya, baik secara vertikal dan horizontal, ini akan melahirkan di mana perbedaan-perbedaan ini dalam sikap individu, dalam sikap kelompok-kelompok, itu akan ada di antaranya adalah mewujudkan yang disebut dengan sikap partikularisme. Nah, dengan demikian apa yang dimaksud dengan sikap partikularisme? Para pembelajar sekalian, kita lihat yang dimaksud dengan sikap partikularisme atau partikularisme itu sendiri adalah sikap yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok-kelompok sekunder khusus, ya. Nah, jadi ini dalam sosiologi partikularisme ini ada di masyarakat cenderung akan memicu konflik apabila kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk dan heterogen, ya. Jadi kita lihat hal-hal yang negatif kalau sikap partikularisme ini muncul dalam diri individu atau dalam diri kelompok. Ya, bagaimana partikularisme itu terjadi? Nah, sama-sama kita lihat. Yang pertama kita lihat, biasanya partikularisme ini ada di dalam sebuah masyarakat yang heterogen. Tadi, ya, kita sudah lihat ada masyarakat yang dikelompokkan secara vertikal, ada horizontal, ya, heterogen.
yang beragam, yang majemuk. Ciri-ciri yang lain adalah bahwa partikularisme ini mempunyai ciri individualis, ya, dalam masyarakat yang beragam ada sikap individualis. Kemudian ciri yang lain dari partikularisme itu terjadi mobilitas yang tinggi, karena setiap orang menginginkan merubah statusnya, memperbaiki statusnya, ya, mobilitas tinggi, pindah status, ya, pindah dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain, itu yang dikenal dengan mobilitas. Lalu orientasi dalam kehidupan adalah menuju pada rasionalitas, sesuatu yang dipikirkan, yang dianggap masuk akal oleh mereka, kemudian yang dianggap punya fungsi. Ini adalah ciri-ciri dari partikularisme. Lalu bagaimana sikap partikularisme itu bisa terjadi dalam sebuah masyarakat? Jadi ini karena apa? Di dalam diri individu, di dalam masyarakat itu ada sikap dan perilaku yang berbeda, ya. Dia merasa berbeda satu dengan yang lain. Yang satu, saya merasa punya kedudukan yang tinggi, saya tidak mau bergaul dengan kelompok yang di bawah. Nah, ini ada sikap dan perilaku yang membedakan, yang berbeda antara dirinya dengan orang lain. Lalu dari diri atau individu itu atau kelompok kurang menghargai adanya perbedaan. Inilah yang akan melahirkan terjadinya partikularisme, ya. Nah, individu atau kelompok tersebut lebih mengutamakan kepentingan pribadinya atau kelompoknya daripada kepentingan umum. Jadi, hal-hal inilah yang menjadi pemicu atau pendorong dari terjadinya sikap partikularisme di dalam individu atau di dalam kelompok. Ya, selanjutnya mari bersama-sama kita melihat perbedaan sosial dalam masyarakat dari berbagai sektor kehidupan masyarakat yang kita anggap tadi bisa menjadi pemicu dari terjadinya partikularisme di dalam masyarakat. Nah, kita melihat berbagai sektor kehidupan dalam masyarakat yang begitu beragam. Kita sudah sebutkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke tadi, dengan berbagai macam kondisi geografis yang ada, dari iklim. Ini menyebabkan keanekaragaman dalam sektor-sektor kehidupan bermasyarakat, terutama dalam kehidupan ekonomi. Kita melihat di sini ada kehidupan produksi di dalam ekonomi, pabrik garmen. Nah, kalau kita melihat perbedaan sosial apa yang bisa terjadi di sini, ya biasanya di dalam sebuah kepemilikan pabrik tidak semua orang memiliki pabrik, ya. Jadi sebuah pabrik biasanya ada pemiliknya, ada pekerja, kemudian ada produksi, ada konsumen. Ya, nah dari sini saja kita sudah bisa melihat ada sebuah perbedaan sosial yang ada. Ada yang satu berkedudukan sebagai pemilik modal, ada kaum buruh sebagai pekerja yang menanti dari gaji yang mereka dapatkan dari pemilik modal tersebut. Ya, nah ini kalau kita melihat pada sikap partikularisme, jadi kalau orang ingin mementingkan kepentingan sendiri bisa terjadi di mana misalnya pengusaha ingin mendapatkan keuntungannya yang besar, sedangkan pekerja tentu sangat berharap juga memiliki gaji yang sesuai dengan keinginannya. Ya, bagaimana hal ini bisa berjalan sesuai seirama atau selaras jikalau masing-masing dari posisi yang berbeda-beda tadi memiliki satu sikap yang sendiri-sendiri, ya, tidak memiliki empati satu dengan yang lain. Kita lihat juga di sini sektor kehidupan peternakan, ada pemilik ternak, ada pekerja, ya, ada rakyat biasa atau konsumen yang menanti hasil ternak. Kemudian di masyarakat pertanian, kalau kita melihat ada pemilik sawah. Tidak semua petani ini adalah memiliki sawah. Ada mereka juga yang hanya sebagai buruh tani. Bahkan ada orang yang benar-benar hanya memiliki tenaga, tidak memiliki rumah di dalam masyarakat pertanian di Indonesia. Ya, jadi sudah terlihat ada kaum elit, pemilik sawah, ada petani kecil. Kemudian perbedaan sosial yang bisa kita lihat lagi misalnya di dalam sektor kehidupan nelayan. Ada
pengusaha yang memiliki perahu, ada nelayan kecil ya yang hanya bekerja untuk mencari kehidupan sehari-hari. Nah, demikian beragamnya kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang melahirkan perbedaan-perbedaan sosial. Baik, kita akan melihat lagi sektor-sektor yang lain. Ini ada perbedaan sosial dalam sektor pendidikan. Nah, kita lihat ada masyarakat yang sudah berhasil yang mencapai sebuah pendidikan yang tinggi, tapi tidak semuanya. Bisa saja kelompok masyarakat tertentu hanya berhasil menamatkan tingkat pendidikan menengah ya atau pendidikan atas ya atau dasar bahkan. Ya, itu terjadi perbedaan-perbedaan sosial yang ada. Apalagi nanti berkaitan dengan pekerjaan, tentu yang melulus sebagai sarjana berbeda dengan mereka-mereka yang tidak menamatkan studinya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Kita lihat kembali bagaimana perbedaan sosial yang ada di politik. Ya, ada penguasa membuat aturan, membuat undang-undang, ya, ada rakyat biasa. Nah, ini kalau terjadi sikap partikularisme dari masing-masing pihak, tentu kita akan melihat sebuah kondisi yang tidak serasi dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Dan juga begitu juga disambung dengan hukum, ya. Jangan sampai bunyi hukum itu adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini adalah sebuah peribahasa yang mengibaratkan suatu kondisi adanya partikularisme di mana hukum dibuat oleh hanya untuk kepentingan penguasa. Tentu ini juga tidak diharapkan. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana di dalam masyarakat Indonesia terjadi perbedaan sosial di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya, apa saja sikap atau contoh sikap partikularisme yang bisa kita temui dalam kehidupan masyarakat. Para pembelajar sekalian, ada istilah chauvinisme. Chauvinisme adalah sebuah sikap di mana individu atau sebuah bangsa itu mengagung-agungkan bangsanya, bahwa bangsanya paling baik, bangsanya paling hebat, ya, sehingga dia menganggap bangsanya ini yang akan mampu memimpin dunia. Kita bisa lihat ada beberapa dalam sejarah bangsa-bangsa yang berperilaku seperti itu. Bahkan akhirnya di sini suatu bangsa di dunia tidak akan melaksanakan pernikahan dengan bangsa lain. Ya, ini ada, ya, karena menganggap bangsanya paling hebat. Lalu yang kedua adalah sikap partikularisme bisa muncul lahir sebagai suatu sikap etnosentris. Etno itu suku, bangsa, sentris itu pusat perhatian. Jadi dia hanya menilai suku bangsanya dari kacamata dirinya sendiri, dari kacamata suku atau budayanya sendiri, sehingga menganggap budaya orang lain tidak baik, ya. Jadi dia hanya menganggap baik sukunya saja. Berikutnya adalah primordialisme. Jadi ikatan kesetiaan tradisional. Ya, primordialisme itu artinya adalah setia terhadap apa-apa yang dibawa sejak lahir. Ya, jadi ikatan tradisional yang kuat ini menyebabkan seorang ini berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan dalam memandang sukunya, dalam memandang apa yang dibiasakan dari kecil. Sehingga kita ambil contoh bagaimana seorang yang memiliki sikap primordial, kalau dia seorang pemilik perusahaan, dia akan hanya mempekerjakan orang-orang yang satu etnis dengannya. Ya, alangkah janggal kalau itu terjadi di Indonesia. Bisa kalian bayangkan. Jadi kalau ada satu orang yang memiliki sebuah perusahaan, bersikap primordialisme, hanya suku-suku bangsa yang ada, sedangkan bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dia tidak peduli, tidak punya satu empati, bisa kita bayangkan bagaimana yang terjadi. Yang berikut adalah pada diri individu, ya, terjadinya yang namanya individualisme, ya, individualisme. Jadi ini orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri, ya. Jadi contohnya kita lihat
seorang warga lebih memilih mengerjakan pekerjaannya daripada mengikuti undangan gotong royong. Ya, jadi dia menganggap apa yang ada di dalam orang banyak itu nggak penting, yang penting hanya dirinya sendiri. Nah, para pelajar itu adalah contoh-contoh dari sikap partikularisme. Ya, masih ada lagi contoh yang lain, mari kita lihat bersama. Nah, yang berikutnya apa yang dikenal dengan istilah nepotisme. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang punya kekuasaan, ya. Jadi nepotisme itu adalah paham yang mengutamakan kepentingan kerabat atau keluarga. Jadi bisa kalian bayangkan kalau orang punya nepotisme, dia punya kekuasaan, punya nepotisme, maka dia akan memberikan kekuasaan dan hal-hal yang menguntungkan untuk kerabatnya saja, untuk keluarganya saja. Sedangkan kekuasaan dan pemerintahan itu adalah amanah sebenarnya untuk kebaikan rakyat, kebaikan masyarakat banyak. Ya, semoga itu tidak pernah terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Yang berikut adalah separatisme. Ya, ini juga suatu sikap partikular karena dia menganggap dia kelompoknya paling baik, dia ingin memperjuangkan untuk kelompoknya sendiri sehingga dia rela untuk melepaskan diri dari kesatuan, ya, terutama kesatuan dari negaranya. Ini adalah separatisme. Di sejarah kalian tentu belajar gerakan-gerakan separatisme yang pernah ada, ya. Kemudian rasisme. Nah, ini melihat dari fisik, menganggap rasnya lebih baik dari ras yang lain, ya. Ini bisa kita ketemukan kenyataan-kenyataan hidup di dalam sebuah masyarakat. Dalam warna kulit tertentu, bangsa dengan warna kulit tertentu dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan ras atau warna kulit yang lain. Demikian, mari kita lihat bersama. Itu adalah contoh dari beberapa sikap partikularisme yang bisa kita temui di masyarakat. Baik, lanjut saja para pembelajar sekalian. Jadi kita melihat bagaimana partikularisme ini, ya, partikularisme sebagai sebuah dilema dalam kepentingan publik. Jadi partikularisme yang kita lihat dari perbedaan-perbedaan sosial yang terjadi, ini menurut Surjono Sukamto ada macam-macam dari karakter publik, ya, yang terlahir dari sikap partikularisme akibat dari perbedaan-perbedaan sosial yang ada. Yang pertama, melahirkan terjadinya kelompok-kelompok pasif, ya, yaitu kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap sesuatu persoalan. Jadi kelompok ini secara kuantitas lebih besar daripada kelompok yang lain, ya. Jadi tapi dia memiliki ide tapi dia pasif karena dia berpikir untuk siapa, untuk kepentingan siapa, ya. Jadi belum diwujudkan. Begitu. Dan ini cenderung banyak. Jadi cenderung cuek dengan kepentingan yang lain. Yang berikut adalah terbentuknya kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok vested interest, ya. Nih, kelompok ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan cenderung untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh dari kekuasaannya itu. Biasanya cenderung tidak mau berubah, ya. Jadi di sini kita lihat kumpulan orang yang telah memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan bersikap mendukung kebijakan penguasa karena untuk mempertahankan statusnya, ya. Jadi kalau ada kritikan, ada sesuatu yang dianggap baik buat rakyat, dia nggak mau peduli. Karena apa? Kalau dia mengikuti perubahan-perubahan yang ada, maka akan merugikan kelompoknya. Maka dia cenderung mempertahankan apa yang sudah ada. Ini namanya vested interest. Semoga masyarakat kita menyadari, atau kalian nanti kalau menjadi pejabat, penguasa, memiliki keuntungan, tidak memiliki suatu sikap vested interest. Tapi kekuasaan adalah amanah dari masyarakat. Yang berikut adalah kelompok newcomer. Ini biasanya dimiliki oleh kelompok muda, ya, yang energik, ya, terdiri dari golongan menengah, rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat, ya. Jadi kelompok ini kalau sebenarnya positif kalau dia memiliki kepedulian dengan orang lain, ya. Jadi memiliki suatu empati pada apa yang dirasakan oleh orang lain. Tetapi kalau dia hanya untuk diri sendiri, di mana dia tidak peduli dalam mencapai kedudukan yang tinggi itu dengan segala macam cara yang didapat, tentu inilah
sikap partikularisme. Para pelajar sekalian, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang partikularisme sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan sosial. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam tayangan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.